Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil huda rasulillahil mujtaba sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah ayyuhan nas ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya binafsi ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala azza wa jalla wa ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul wafiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala rahmat, nikmat dan karunia yang Allah berikan, Allah turunkan kepada kita semuanya setiap saat, setiap waktu dan kesempatan. Salawat salam semoga Allah tetapkan kepada junjungan Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin wa Sayyidul Khalaiq wal Bashar. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abdurrahman bin Sakhar yang kita kenal dengan Abu Hurairah radhiyallahu an, meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyampaikan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Rasulullah menyatakan bahwa di yaumil qiyamah akan ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dan perlindungan dari Allah, di mana tidak akan ada perlindungan dan naungan pada hari itu selain naungan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata Rasulullah, imamun adil. Yang pertama yang akan mendapatkan naungan dan perlindungan Allah di yaumil qiyamah adalah pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua, wasabun nasya'a fi ibadatillah ta'ala, adalah pemuda yang hidupnya selalu beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid. Yang ketiga adalah seseorang yang hatinya selalu terpaut dan terikat kepada masjid. Kemudian warajulani tahabban fillahi ijtama'an alaihi wa tafarraqa alaihi. Yang berikutnya kata Rasulullah adalah 2 orang manusia yang saling mengasihi dan mencintai karena Allah, berkumpulnya karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Kemudian yang berikutnya warajulun da'athu imra'atun dzata mansabin wa jamalin, adalah seseorang yang ketika dipanggil oleh perempuan yang memiliki kemuliaan dan kecantikan untuk berbuat maksiat di jalan Allah, kemudian dia menolaknya karena takut dan berkata, qala inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Kemudian yang berikutnya kata Nabi, warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu bi yaminihi. Kemudian seseorang yang bersedekah, berinfak di jalan Allah, kemudian dia menyembunyikan, merahasiakan infaknya tersebut, sedekahnya tersebut, sampai kemudian tangan kirinya tidak pernah tahu apa yang diperbuat oleh tangan kanannya. Kemudian warajulun dzakarallahu khalian fafadat ainahu. Kemudian seseorang yang menyepi di jalan Allah karena khawatir dan takut kepada Allah hingga kemudian dia meneteskan air matanya. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, para jamaah yang berbahagia,
dari 7 perkara yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dapatlah kita fahami satu demi satu bahwa sesungguhnya setiap manusia adalah imam, setiap manusia adalah pemimpin. Bukankah dalam hadis yang berbeda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dengan tegas, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari diri kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin pasti akan ditanyakan oleh Allah tentang apa yang dipimpinnya. Kelihatan dan kedengarannya sangat sederhana, saudaraku sekalian. Bukankah seorang suami adalah imam dan pemimpin bagi istri dan anak-anaknya? Seorang ayah adalah imam dan pemimpin bagi anaknya. Seorang suami adalah imam dan pemimpin bagi istrinya. Dan yang lebih luas lagi, bahwa setiap seseorang yang mendapatkan amanah dari Allah, yang mendapatkan amanah dari umat dan rakyat, pada satu masa dia akan ditanyakan oleh Allah tentang kepemimpinannya. Pertanyaan sederhananya adalah, sudahkah kita berlaku adil? Apalagi seorang pemimpin, entah itu seorang presiden, seorang gubernur, seorang wali kota, seorang bupati, atau siapapun hari ini yang mendapat amanah dari Allah. Berbahagialah atas kepemimpinan itu. Tetapi harus takutlah kalian semuanya, bahwa kepemimpinan kalian pasti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutlah akan kezaliman, sebab sekecil-kecil apapun kezaliman yang dilakukan oleh seorang pemimpin, maka akan menjadi kegelapan kelak di yaumil qiyamah bagi dirinya. Berhati-hatilah para pemimpin-pemimpinku sekalian yang dirahmati Allah. Semoga Anda semuanya dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin yang jujur, yang adil, yang amanah sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan amanah Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana sumpah yang pernah Anda lakukan sesuai dengan tugas dan kewajiban Anda sebagai seorang pemimpin. Saya ingatkan saudaraku sekalian bahwa mafhum mukhalafah dari hadis ini, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa pemimpin yang adil akan mendapatkan naungan dan perlindungan Allah di yaumil qiyamah, berarti sebaliknya pemimpin yang tidak jujur dan tidak amanah akan mendapatkan kesusahan di yaumil qiyamah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa syabbun nas'a fi ibadatillah ta'ala. Seorang pemuda yang hidupnya senantiasa di jalan ibadah dan ketakwaan di jalan Allah, maka kelak di yaumil qiyamah, di saat yang lain mendapatkan kegelapan, di saat yang lain tidak mendapatkan perlindungan, maka dirinya pasti akan mendapatkan naungan dan perlindungan dari Allah. Kemudian yang berikutnya kata Nabi, wa rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid. Kemudian seseorang yang hatinya selalu terpaut dan terikat kepada masjid. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan masjid ini sebagai tempat yang terindah dan terbaik di atas muka bumi ini. Tidak ada tempat yang paling baik selain masjid-masjid Allah, dan tidak ada tempat yang terburuk selain pasar-pasar manusia. Oleh karenanya saudaraku sekalian, hendaknya kita jadikan masjid yang mulia ini sebagai tempat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik secara pribadi yang kita sebut dengan hablum minallah, ataupun sebagai urusan yang bersifat hablum minan nas. Kita jadikan masjid sebagai tempat bagi kita semuanya untuk menuntut ilmu. Kita jadikan masjid sebagai tempat bagi kita untuk bersama-sama membangun peradaban umat Islam yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Kemudian yang berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulani tahabban fillahi ijtima'an alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mengasihi, menyayangi dan mencintai karena Allah, bertemunya karena Allah dan berpisahnya juga karena hukum-hukum Allah. Kemudian yang berikutnya, warajulun da'atuhu imra'atun dzata mansabin wa jamalin, dan seseorang yang menjaga imannya, menjaga pandangan matanya, menjaga perilakunya ketika dia diajak oleh perempuan yang tidak beriman kepada Allah untuk bermaksiat, maka kemudian dia menolaknya dan dia berkata, inni akhafullah, sesungguhnya aku sangat takut kepada Allah. Hal ini sebagaimana diceritakan oleh Allah
yang pernah terjadi antara Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, yang diajak oleh perempuan berbuat maksiat tapi ditolaknya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya yang kelak mendapatkan naungan dari Allah di yaumil qiyamah adalah warajulun tasaddaqa bisadaqatin, seseorang yang bersedekah, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingatkah janji Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebagaimana halnya diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, "Ma naqasat shadaqatum min malin bal yazdad." Tidak akan pernah berkurang dari harta yang kalian sedekahkan di jalan Allah, kata Nabi, bal yazdad, akan tetapi Allah pasti akan menambah dari harta yang kalian infakkan di jalan Allah. Maka orang yang bersedekah di jalan Allah, fa'akhfaha hatta la ta'lu simaluhu, ketika dia bersedekah, berinfak di jalan Allah, tangan kirinya tidak pernah tahu apa yang telah dilakukan oleh tangan kanannya. Ketika dia berbuat semata-mata niatnya hanya karena Allah, jangankan orang lain, bahkan dirinya sendiri tidak tahu tentang tujuan dan niatnya, melainkan hanya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kata Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, seorang yang mendapatkan perlindungan Allah di yaumil qiyamah, wa rajulun dzakarallahu khalian, seseorang yang berzikir kepada Allah di tengah malam hari, di saat orang lain sedang terlena, orang lain sedang tidur, tapi dia bangun hanya untuk mengingat Allah. Dia cenderung mencintai Allah dibandingkan dengan kecintaannya kepada yang lain. Dia melalaikan yang lain hanya karena Allah. Sama halnya ketika orang lain lupa kepada Allah, dia mengingat kepada Allah. Maka pada kesempatan yang lain, ketika Allah lupa kepada yang lain, maka Allah pasti akan mengingat dirinya. Ketika orang mencintai Allah dan orang lain membenci Allah, maka ketika suatu waktu orang lain dibenci oleh Allah, maka Allah pasti akan mencintainya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fafadat ainahu, ketika dia berzikir pada malam hari, dia meneteskan air matanya hanya karena kerinduannya dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menukar apapun, tidak menukar rasa cinta apapun, melainkan hanya untuk Allah. Dia tidak mencintai dunia ini hanya untuk sekedar wasilah atau penyampai tujuan dan maksud hidup, tetapi hatinya selalu terikat dan terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, apa yang saya sampaikan di khutbah yang singkat ini semoga menjadi nasihat bagi kita semuanya, pengingat hati kita semuanya, sebab hati yang baik maka insya Allah pasti cenderung menerima nasihat, sekecil apapun nasihat yang disampaikan kepada dirinya. Akan tetapi hati yang sakit, sebaik apapun nasihat yang disampaikan oleh orang lain kepada dirinya, niscaya dia tidak akan mendengarnya, bahkan mendengarnya dengan kebencian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita semuanya hati yang hidup, hati yang senantiasa mau mendengarkan nasihat kebaikan di jalan Allah, dan kemudian beramal salih di jalan Allah, kemudian melakukan apapun yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang paling akhir, semoga Allah jadikan kita semuanya sebagai imam, sebagai pemimpin yang jujur, yang adil, yang amanah sesuai dengan hukum Allah dan sebagaimana diamanahkan oleh Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Barakallahu lana wa lakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi'ulumil ulama'il 'amilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan bi anna la ma'budu bil haqqi fil wujud illa hu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ibadallah ayyuhan nas ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya binafsi ittaqullah
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana maghfiratan katsiratan min 'indik warhamna innaka anta khairur rahimin. Allahumma ighfir lana maghfiratan katsiratan min 'indik ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana maghfiratan katsiratan min 'indik ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin. Ilahana dhunubana ilayka sa'ida wa رحمتك بنا نازلة يا رب الأرباب ويا ملك الملوك. اللهم وارض عنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات حتى إلى يوم القيامة. اللهم احشر لنا في زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة. اللهم احشر لنا في زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة، في يوم الذي لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلكهم على من هلك المؤمنين أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الأكبر والله يعلم ما تفعلون. أقم الصلاة.